Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kalian semua. Mari pada kesempatan ini kita kembali diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita mengawali permenungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber penghiburan, Engkau mengutus Putramu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan Putra-Mu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita membuka Injil Yohanes. Saya ulangi, Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Saya ulangi sekali lagi, Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah
perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ketika itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu." Dan bukalah kain-kain itu. Banyak orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan harapan, kehilangan cita-cita, kehilangan semangat untuk belajar, dan lain-lain. Kematian orang terdekat menyebabkan mereka yang mengalaminya menjadi shock, terpukul, terluka, dan sangat sedih. Luka ini menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang dikasihi dari dekat untuk terakhir kalinya karena protokol kesehatan.
menghadapi situasi dan pengalaman sedih karena kehilangan orang yang terkasih, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Tujuannya adalah agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, hampa, marah karena kehilangan sanak keluarga atau kehilangan-kehilangan lainnya. Dan dalam kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa Yesus bersimpati dengan orang-orang yang mengalami kehilangan. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan tidak hanya berbicara tentang mujizat yang dikerjakan Yesus, tetapi juga di sini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang peduli dan berbelas kasihan terhadap para sahabat yang mengasihi dan dikasihinya. Kematian adalah peristiwa gelap dalam hidup manusia. Kita diputuskan secara fisik dengan orang-orang yang kita kasihi. Seringkali relasi batin yang terjalin memang tidak terputus, tetapi tetap saja kematian membawa kepedihan yang mendalam. Kehadiran Yesus di tengah kehilangan yang dirasakan oleh Marta dan Maria membawa penghiburan tersendiri. Yesus hadir bagaikan cahaya dalam kegelapan. Sebagai manusia, kita pasti berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Namun perasaan sedih dan kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghanyutkan kita dan menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah mencintai manusia. Allah yang mencintai manusia itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kehilangan. Kasih yang Yesus lakukan bukan hanya menyangkut perasaan, melainkan juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, pasti mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi. Cobalah sekarang kalian buka kontak HP-mu dan temukanlah 7 teman yang selama ini paling jarang kalian sapa. Selama seminggu ke depan, coba kalian menyapa mereka satu persatu. Tanyakan kabar mereka, beri semangat dan dukungan kepada mereka. Dan dengan itu kalian menjalin kembali persahabatan yang sempat merasa kehilangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri putra-Mu. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama dengan datang mengunjungi, menemani dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih seperti diteladani oleh putra-Mu. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa di surga memberkati kita semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, demikianlah doa dan renungan untuk pertemuan kedua dalam pendalaman kitab suci dalam bulan September ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.